Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita akan mempelajari tentang arsitektur SIP secara sederhana ya. Beberapa file yang harus dipersiapkan adalah Breaker, Linfon, dan VMware Player. Untuk lokasi downloadnya sendiri, kita bisa download melalui website resminya ya. Untuk di Breaker, kita bisa akses di breaker.org. Setelah kita masuk ke dalam website breaker.org, kita pilih ke bagian menu download. Pilih download. Kemudian pilih bagian ini. Breaker 2.1.1 ya, ini berbagai macam version ya. Kalau untuk saat ini video ini dibuat yaitu version Breaker 2.1.1. Jadi kalau untuk nantinya akan ada versi Breaker lebih baru, maka Breaker ini mungkin akan lebih berbeda dengan yang ada di video ini. Dipilih yang di bagian ini, file downloadnya itu berupa bentuk ISO ya. Setelah diklik nanti file akan terdownload. Breaker sudah di-download, ini file Breakernya. Nah, kemudian kita download bagian Linfon ya. Linfon bisa diakses di websitenya di linfon.org. Setelah kita masuk ke dalam tampilan website dari linfon.org, geser ke bawah sedikit ya. Nah, di bagian ini ada tulisan download for iOS, Android, macOS, Windows Desktop, dan GNU atau Linux. Jadi karena kita saat ini menggunakan operasi sistem dari Windows, maka kita download yang version Windows. Jadi tinggal diklik, maka dia akan mulai melakukan downloading. Dan ini filenya. Jadi saya tidak melakukan download ulang ya, karena file sudah dipersiapkan. Kemudian yang ketiga adalah virtual machine-nya ya. Virtual machine bisa ada dua. Kita buka dulu di Google ya. Jadi kalian bisa menggunakan virtual machine dari VirtualBox atau dari VMware. Kebetulan hari ini saya ingin menggunakan yang versi dari VMware. Nah, jadi kita buka di Google ya. Di Google kita lakukan pencarian namanya VMware Workstation Player. Ya, jadi version player aja, nggak usah yang versi pro, karena versi pro itu lisensinya berbayar ya. Jadi kita cari yang gratis dan hanya untuk menjalankan sebuah virtual machine. Jadi tidak perlu melakukan aktivitas macam-macam di virtual machine. Jadi setelah kita lakukan pencarian, dia di atas ini namanya workstation player ya. Kita buka. Jadi akan diarahkan ke website resminya di vmware.com. Oke, di bagian ini kalian perhatikan baik-baik bahwa ini adalah workstation player for Windows. Jadi ini yang player ya, bukan yang pro. Nah, ini karena saat video ini dibuat, version yang terbaru adalah workstation 16 player. Jadi karena saya menggunakan Windows, tinggal klik yang ini, download now. Kalau yang menggunakan operasi sistem Linux bisa menggunakan player yang di Linux ya. Jadi kita menggunakan yang player Windows. Jadi klik download, maka file akan di-download dan ini bentuk file downloadnya. Jadi dalam pembuatan video ini version terbaru adalah VMware Player 16.1.2. Setelah 3 file ini kita download di Windows kita, di perangkat kita ya, saatnya kita melakukan instalasi ya. Jadi ini kita keluarkan aja dulu ya, kita belum perlu lagi browsernya. Kemudian jaringan juga
nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak pakai jaringan sih waktu saat melakukan instalasi ini. Oke, pertama kita jalankan dulu namanya VMware Player ya. Kita install dulu VMware Player-nya. Cara instalasinya klik 2 kali pada VMware Player ini ya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pada VMware Workstation 16 Player, kita tinggal langsung lakukan perintah yang sudah disediakan ya, jadi klik next. Kemudian ini kalau kalian mau membaca, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, tapi saran saya dibaca aja. Kemudian pilih I accept ya, saya menyetujuinya. Oke, kemudian next. Biarkan ini seperti ini ya, tidak perlu disetting ulang. Kemudian next. Untuk yang ini kita tidak perlu ya, tidak perlu untuk join untuk settingannya ya. Terus cek for product update ya, jadi ini biarkan aja aktif karena ini dia akan melakukan update kalau ada VMware Workstation yang terbaru lagi. Jadi biarkan saja dia tercentang dan yang bawahnya dimatikan centangnya. Kemudian next. Biarkan seperti ini, dua-duanya tercentang. Next. Dan install. Setelah menunggu proses instalasi, kemudian pada bagian akhir dari instalasi VMware ini ada pilihan namanya license dan finish. Karena kita menggunakan untuk unkomersial atau tidak komersial, jadi kita gunakan tombol finish aja. Jadi kita nggak usah masuk ke lisensi karena versi ini adalah gratis. Setelah VMware Workstation selesai diinstal, mari kita jalankan VMware Workstation-nya ya. Kemudian kita pilih create a new virtual machine, ya, kita buat baru. Kemudian pada bagian ini kita pilih yang kedua ya, installer this image file. Ya, jadi pakai file ISO yang sudah kita download tadi. Kita browse. Kemudian kita cari filenya yang file ISO tadi ya. Oke, ini breaker 211.iso. Oke. Setelah selesai kita pilih, kemudian kita pilih next. Pada GUIS Operation System kita pilih Linux ya. Kita pilih yang Linux. Linux versionnya Ubuntu. Kemudian next. Pada virtual machine name kita kasih nama SIP server. Ya, kita kasih contoh menggunakan nama SIP server. Karena kita mempelajari tentang SIP server. Nah, kemudian untuk location-nya, location standarnya ada di ini ya, di C ya, di local disk C atau drive C. Kalian kalau memiliki local disk yang lain atau local disk D untuk penyimpanan data, kalian boleh pindahkan ke sana agar tidak memperberat atau memenuhi local disk C yang ada. Tapi kalau mau pakai di local disk C yang standar aja tidak apa-apa. Kalau mau pindah boleh ngikutin ini. Ya, ini contohnya saya pindahkan ke drive D ya. Saya taruh di drive D, kemudian di folder yang saya persiapkan ya, folder SIP. Kemudian saya bikin lagi folder baru di dalam SIP ini. Ya, nama foldernya adalah VMware SIP. Ya, kemudian kita pilih ini. Pastikan di sini nama foldernya ya sama ya, VMware SIP ya. Setelah terpilih, baru kemudian OK. Posisinya ada di D SIP VMware SIP. Nah, jadi dia di sini masuknya. Nah, ini. Setelah masuk ke dalam location yang sudah kita tentukan, nama virtual machine-nya udah OK, baru kita pilih next.
pada kapasitas harddisk virtual yang kita buat, ya harddisk virtual untuk instalasi ini biarkan saja tetap di 20 GB, tidak perlu dirubah. Kemudian tetap pada position virtual disk into multiple file ya, nggak usah dipindah-pindah lagi. Kemudian next, pada customize hardware ya, kita ini hardwarenya kan sudah ditentukan oleh si workstation-nya sendiri ya, VMware sendiri. Jadi kita rubah sedikit customize-nya, hardware-nya kita customize, kita rubah. Karena saya memiliki RAM lebih dari 4 GB, maka saya bisa menggunakan memori virtual machine 4 GB yang bawaan. Jadi ini versionnya recommended ya. Terus kalau beberapa perangkat teman-teman atau perangkat kalian itu menggunakan laptop dengan RAM kapasitas realnya sebesar 4 GB, saran saya tidak menggunakan memori ini di 4 GB, jadi rubah ke 2 GB ya, karena sisakan 2 GB untuk perangkat fisikal aslinya, jangan sampai semua ditotalkan ke dalam VMware. Jadi kalau kalian menggunakan version yang RAM-nya RAM 4 GB, menggunakan di VMware ini kita rubah ke 2 GB. Tapi kalau kalian punya RAM lebih dari 4 GB, kalian bisa gunakan RAM yang 4 GB. Kebetulan punya saya lebih dari 4 GB, jadi saya menggunakan 4 supaya lebih maksimal pengerjaan di breaker saya. Setelah memorinya tadi kita sesuaikan dengan kondisi perangkat kita masing-masing, kemudian selanjutnya kita pilih bagian network adapter. Di network adapter ini pilihannya ya, network adapter ini ada menggunakan NAT ya, jadi settingan defaultnya adalah NAT. NAT ini fungsinya buat apa? Fungsinya adalah ketika VMware ini berjalan atau breaker ini berjalan, dia akan menggunakan jaringan yang tersedia pada perangkat laptop ini. Jadi laptop ini akan menggunakan akses, misalnya nih menggunakan wireless menuju ke access point atau ke perangkat yang kita gunakan sebagai internet providernya. Setelah dia terkoneksi, laptop ini terkoneksi, maka laptop ini akan mempunyai suatu IP ya, IP atau internet protokolnya. Jadi IP-nya bagaimana? IP address-nya seperti apa? IP address-nya misalnya di dalam laptop ini setelah koneksi kepada access point, IP-nya adalah 192.168.1.3. Misal ya, .1.3. Maka ketika kita menggunakan NAT di sini ya, maka IP yang digunakan pada si virtual machine ini atau VMware ini atau breaker ini akan menjalankan IP yang sudah tergunakan. Jadi kalau dia menggunakan 192.168.1.3, maka dia akan menggunakan jaringan yang ada pada 1.3. Tapi kalau kita menggunakan bridge, ya, karena di sini perintah kita ada menggunakan bridge. Kalau kita menggunakan bridge ya, kita akan menggunakan perangkat ya, VMware ini akan menggunakan perangkat dari si laptop, physical laptop. Jadi physical laptop ini menggunakan wireless adapter, misalnya Atheros ya, misalnya Atheros. Kalau menggunakan Atheros, kemudian si laptop kita, realnya laptop kita, Windows real yang kita gunakan itu misalnya terkoneksi pada IP di 192.168.1.3. Kalau VMware ini berjalan bersamaan ya, VMware-nya ini jalan atau breaker ini berjalan menggunakan bridge, dia akan meminjam perangkatnya si wireless ini tadi, tapi dia punya hak akses memiliki IP yang lain. Jadi dia login sendiri, hanya cuma numpang menggunakan perangkatnya aja. Jadi dia bisa menjadi IP yang berbeda, misalnya di 192.168.1.4. Jadi perangkatnya VMware punya IP sendiri yang terhubung pada satu perangkat yang sama, pada satu perangkat si IP yang
sama atau perangkat akses point yang sama. Jadi mekanismenya secara sederhananya ya, VMware kalau menggunakan bridge ya, VMware dan komputer adalah seperti dua perangkat yang berbeda yang terhubung pada satu akses point yang sama. Jadi karena dua perangkat yang berbeda, maka menggunakan masing-masing pengalamatan IP address pada akses point-nya pun lebih dari satu. Tapi jika kita menggunakan version NAT ya, menggunakan NAT adalah ketika VMware ini berjalan dan komputer ini berjalan menggunakan akses pada akses point ya, akses point itu akan menerima satu IP address saja untuk si perangkat komputernya, sedangkan VMware akan menggunakan jaringan atau menggunakan internet pada komputernya, bukan pada akses point. Jadi perbedaannya itu ya, perbedaan di bridge adalah sama-sama VMware akan menggunakan perangkat jaringan langsung menuju ke akses point. Kalau NAT akan menggunakan jaringan yang sudah terhubung pada si komputer. Nah, jadi kita menggunakan pilihan ini ya, bridge ya. Kemudian kita konfigurasi adapternya. Pada konfigurasi ini kalau kita pertama kali mengklik ya, misalnya kita milih bridge ya, kita pilih konfigurasi ini, maka tampilannya seperti ini, semua tercentang. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mencentang semuanya, kita hanya membutuhkan perangkat dari wireless adapter tadi. Nah, mekanismenya tadi ya, sebagai jaringan, jadi dia cuma numpang perangkat fisik dari si laptop. Nah, ini Qualcomm, di perangkat saya ini namanya Qualcomm Atheros ya, AR9 bla bla bla. Biasanya namanya di belakangnya itu ada tambahan wireless network adapter. Nah, untuk melihat ini sendiri itu macam-macam ya versionnya ya, bisa dari ini klik kanan network and internet setting. Kita bisa lihat kalau di punya saya ini di Windows 11 ya, Windows 11 tampilannya seperti ini, kemudian ke advanced network setting. Pada advanced network setting ini sendiri kita perhatikan pada bagian WiFi ya, pada WiFi ya. Di sini ada nama perangkat driver yang kita gunakan, Qualcomm Atheros AR956 bla bla bla. Harusnya sama dengan ini. Nah, karena dia sama, yang kita gunakan sama adalah perangkat WiFi yang ada di PC ini. Kalau tidak bisa menemukan cara di situ, cara yang kedua adalah menggunakan tombol ya. Di sini ada tombol start ya. Di masing-masing Windows, entah itu Windows 8, Windows 10 sampai Windows 11. Pada tombol start ini, ya, pada tombol start ini, silahkan kalian pergi ke ujung sini dan klik kanan. Kemudian cari namanya Device Manager. Di Device Manager, kalian bisa cari bagian network. Ya, kalian pilih cari bagian informasi network adapter. Ini network adapter. Klik tombol panah kecil yang di sebelah kiri ini ya. Nah, kemudian di sini ada macam-macam wireless yang kita miliki. Jadi kita menggunakan yang namanya ini. Biasanya di belakangnya akan muncul tulisan wireless network adapter sebagai informasi bahwa ini adalah driver dari si wireless yang kita punya. Jadi ini nggak pasti sama menggunakan nama Qualcomm Atheros, karena ada beberapa contoh bisa muncul dia nama perangkatnya itu Realtek, atau ada yang munculnya TP-Link, ada yang muncul mungkin namanya D-Link yang menggunakan adapter lain. Boleh, nggak masalah, itu menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan pada masing-masing laptop. Nah, kalau untuk PCIe yang ini ya, yang ini itu biasanya adalah perangkat yang berbentuk kabel atau LAN ya. Jadi ada slot port LAN yang digunakan. Nah, dia menggunakan driver ini PCIe. Sedangkan untuk wireless kita menggunakan yang seperti ini. Nah, biasanya di belakangnya ada namanya wireless network adapter. Nah, karena ini sudah sesuai ya bridge-nya ya sama ini ya, Qualcomm Atheros bla 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 ya. Nah, kita ini aja yang kita centrang atau kita conteng ya. Contreng ya. Setelah selesai, pilih OK. Sudah semua OK.
ya. Close. Kita pastikan lagi di sini, kita cek ulang positionnya. Memori RAM disesuaikan dengan perangkat kalian. Kemudian network adapternya harus menggunakan bridge, ya. Kemudian finish. Oke, VMware pada SIP server sudah selesai kita buat. Nah, saatnya kita mulai menjalankan atau instalasi dari si server ini. Servernya si SIP server. Jadi kita langsung play ya. Play virtual machine-nya. Boleh klik di sini, boleh klik di sini. Ya, kita play. Nah, setelah jalan seperti ini, kita klik aja bagian di dalam ini. Nah, tombolnya hilang ya, mouse-nya akan hilang masuk ke dalam sini. Jadi kita bisa langsung menggunakan keyboard saja. Nah, ada informasi bahwa software akan diupdate untuk ini remind me later aja. Kita nggak perlu dulu sementara ini. Kita kembali lagi di sini. Untuk memilih ini tidak menggunakan mouse, tapi menggunakan keyboard panah atas bawah, ya. Jadi kita pilih bagian yang ketiga, install breaker base with wizard, ya. Tekan enter. Tunggu dulu. Pada bagian select your time zone, kita kan berada, kalau di tempat saya ya, tempat saya itu berada di waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Jadi saya pilih bagian yang select from worldwide place ya, paling bawah ini ya. Enter. Ini Afrika, kita cari bagian Asia. Nah, ini bagian Asia ya. Asia karena lokasi saya ini bagian WITA, yang biasanya terhubung adalah bagian yang biasanya disetting ya, bagian Makassar. Setelah terpilih Makassar, tekan enter. Pada bagian ini kita pilih yang pertama ya, pilih yang pertama, kemudian enter. Kita enter lagi. Nah, partisinya sudah dibuat secara otomatis oleh settingan pertama tadi ya. Nah, kemudian di sini kita memilih yes, karena kita harus write change to this-nya ya. Jadi kita pilih yes, jangan pilih no, pilih yes. Kemudian enter. Pada bagian finish installation ini ada pilihan bahwa is the system clock set to UTC ya. Kalau untuk yang ini pilih yang no aja ya, kita pilih no, enter. Oke, selanjutnya kita sudah restart ya, kemudian breaker akan menyelesaikan installation-nya dia ya. Ini masih ada instalasi lanjutan dari si breaker untuk final installation-nya. Setelah selesai semuanya, kita mulai melakukan setting pada server ya. Kita setting IP-nya. Loginnya ini menggunakan user login support ya, SUPPORT support. Kemudian passwordnya adalah breaker. Breakernya ini B-nya besar ya, breaker. Setelah kita login, kita pindah ke user root ya, ke SU root ya. Kita pindah ke root dulu.
Passwordnya sama, breaker B besar. Setelah kita masuk ke root, kemudian kita kembali ke directory yang pertama. Setelah selesai kita lakukan konfigurasi IP yang digunakan oleh breaker ini ya. Kita masuk ke v etc network ya, network interface, interface. Nah, pada bagian ini kita akan merubah bagian address ya, bagian address, kemudian bagian networknya, bagian broadcast dan gateway. Nah, sebelum kita merubahnya, kita akan uji coba menggunakan jaringan yang kita dapatkan melalui handphone ya. Jadi kita aktifkan dulu pada bagian hotspot handphone. Kita aktifkan hotspot kita. Kemudian kita login menggunakan jaringan hotspot kita. Nanti kemudian ada Realme 8 Pro ya, saya bentar. Kita koneksikan. Ya, setelah terkoneksi kita cari informasi berapa IP yang didapatkan si laptop ini ya, perangkat laptop ini. Jadi kita bisa klik ini, kemudian kalau di Windows 11 ya, kalian bisa klik information. Bagian I di ujung situ ya, di ujung yang terkoneksi, kemudian klik I sebagai information, baru kita masuk ke dalam menu setting. Nah, di sini kita dapat informasi bahwa kita mendapatkan IP 192.168.200.157 ya, 157. Jadi koneksi ini adalah informasi bahwa kita menggunakan IP address seperti ini. Jadi yang pada bagian ini kita menyesuaikan dengan IP address yang ada pada perangkat ini, perangkat komputer ini. Jadi kita merubah bagian IP address-nya dengan cara menekan tombol I ya, dengan tombol I dulu untuk mengaktifkan editingnya. Dan kita hapus di sini menggunakan IP yang sama, 168 ya, 192.168.200 titik. Nah, di sini kita dapat di 157. Di laptop dapat 157. Jadi kita pakai IP yang selain 157. Misalnya kalau saya mungkin di sini saya pakai yang 160 ya, anggaplah 160. Intinya dia berada pada address yang berbeda dengan yang ada di komputer. Jadi saya pakai yang 160, kemudian networknya ini titik 200 ya, 192.168.200.0, broadcastnya di 192.168.200.255 ya. Kemudian gateway-nya sendiri berada di 192.168.200.1. Setelah semuanya tersetting seperti ini, tekan tombol escape pada keyboard ya, ESC untuk menyimpan. Kemudian selanjutnya tekan
titik 2 ya, titik 2 w key tanda seru, enter. Kemudian kita lakukan pengecekan IP, tapi sebelumnya kita restart dulu wireless yang kita gunakan atau networking yang kita gunakan yang setelah kita rubah IP-nya dengan perintah garis miring etc garis miring init d garis miring networking spasi restart. Setelah selesai di restart, kita coba cek IP address-nya dulu. Apakah sudah berubah? Ya, sudah berubah ya pada ini ya, pada 192.168.200.160. Jadi akses nanti kita menggunakan yang ini 160. Setelah ini sudah berjalan ya, mari kita coba cek di browser. Kita buka browser, kita coba akses IP ini ya, yang kita sudah siapkan address tadi 192.168.200.160 yang sudah kita setting. Terus titik 106. Ya, nanti akan muncul seperti ini ya, kita pilih aja advance, tetap continue ya, continue ke 192.168.200.160. Kita masuk ke dalam server dari IPPBX atau breaker yang sudah kita setting di VMware ini tadi. Nah, untuk username-nya sendiri adalah administrator. Kemudian passwordnya adalah breaker ya, sama huruf depannya besar. Login. Jadi ini adalah tampilan menu dari administrator. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan kita mulai membuat sebuah user extensionnya untuk bisa terhubung dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan jaringan server ini. Nah, caranya di mana? Caranya di masuk ke bagian ini, menu IPPBX administrator ya, kita klik dulu di sini. Kemudian kita pergi ke bagian extension. Nah, ada extensions. Pada bagian extension, pilih device-nya ini adalah generic SIP device ya. Kita pilih yang ini tetap SIP device, submit. Kemudian untuk user extensionnya kita buat untuk extensionnya apa nih? Extensionnya si laptop ini. Jadi laptop ini kita kasih extensionnya, misal extensionnya adalah 1111. Apa sih tujuannya user extension ini? Tujuannya adalah untuk penginisialisasian suatu perangkat. Jadi misalnya nih, kalian kan punya handphone ya, kalian menghubungi nomor WA teman kalian, misalnya di 0812 bla 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 atau 0858 bla bla bla, itu adalah nomor telepon yang kita kan adalah nomor telepon. Jadi kalau di SIP nomor telepon itu adalah user extensionnya. Jadi kayak nomor extensionnya berapa? Nah, extensionnya di 1111. Jadi nomor handphonenya masuk ke dalam user extension yang ada di 1111. Kemudian display name-nya, kita kasih display name-nya di sini adalah sebagai admin, karena ini kita nanti akan gunakan extension 111 ini di laptop ini ya, di laptop ini. Jadi menggunakan 1111 dengan display name-nya sebagai admin atau username adminnya admin. Nah, setelah ini kita isi, kemudian pindah ke bawah pada bagian account code ini
Ini isinya samakan dengan yang ada di user extension. Akun code-nya berapa? 1111. Nah, ini harus sama ya. Kemudian secret code ini misal kita boleh menggunakan secret code macam-macam atau yang lain-lain, tapi pastikan ini adalah sama. Jadi misalnya kita menggunakan secret code 321. Kalian boleh menggunakan secret code yang berbeda, tapi pastikan semua pada SP user yang lain-lainnya menggunakan secret yang sama agar lebih mudah untuk login pada aplikasi di Linphone ya. Jadi ini pakai 1111, secretnya 321, ini sama user extensionnya 111. Setelah selesai kita pilih ke bawah, kita submit. Nah, ini muncul admin 1111. Kemudian kita buat lagi satu user sebagai user atau sebagai yang menghubungi. Nah, misalnya yang menghubungi generik ya, kita device-nya tetap menggunakan generik ya, IP device ya. Submit. Kita kasih 2222. Untuk 222 ini adalah user. Display name-nya user. Jadi kalau misalnya ini display name, kalian bisa menggunakan nama kalian masing-masing. Ya, untuk usernya ini pakai nama kalian boleh, mau pakai extensionnya pakai nomor 1 gitu aja boleh, mau pakai nomor HP boleh, mau pakai nomor apapun boleh. Tapi jangan lupa ya, ini 22222 ini masukkan ke bagian akun code, samakan 2222. Kemudian secretnya apa? Secretnya harus sama dengan yang ada di extension admin. Apa extensionnya tadi? 321 secretnya. Jadi 2222 321. Oke, sudah sama, baru kita submit. Nah, extensionnya sudah terbuat untuk user dan untuk admin. Jangan lupa lakukan apply configuration change ya. Kalau ini tidak kita apply, maka pada extension yang sudah kita buat pada admin dan user atau admin baru tidak akan tersimpan pada perangkat ini. Jadi tidak akan bisa digunakan login menggunakan aplikasi Linphone dari handphone maupun dari laptop ya. Jadi lakukan dulu application apply configuration-nya dulu, ya kan? Oke, sudah selesai, bahwa akun sudah oke, aktif semua ya, ekstensi sudah oke. Kembali kita ke Linphone, kemudian kita pilih pada use as SIP account. Nah, di username-nya ini menyesuaikan dengan ekstensi yang ada di sini. Tadi ekstensi yang sudah kita buat adalah 1111 dengan display name sebagai admin ya. Kemudian SIP domainnya di mana? Yang ini, yang berada pada not secure ini tadi di 192.168.200.160. Passwordnya sudah kita buat tadi, berapa? 321. Menggunakan transport yang menggunakan UDP. Kita use. Nah, statusnya langsung online ya, langsung aktif. Sampai di sini settingan pada Linphone yang ada di laptop sudah selesai. Kemudian kita beralih ke penggunaan ponsel ya. Penggunaan ponsel pada aplikasi Android, silakan buka Google Play Store atau pada aplikasi ini iOS, kalian bisa buka di App Store ya, cari nama aplikasinya dari Linphone. Setelah ada, kita install. Setelah terinstall seperti ini ya, kita buka. Kemudian di sini I accept, kita pilih yang use SIP account. Ya, pada username-nya ini tadi sama dengan yang di laptop tadi ya. Untuk yang user kita sudah buat di breaker tadi di 2222. Kemudian passwordnya tadi yang sama ya di 321. Domainnya di 192.168. berapa? 200.160. Nah, kemudian displaynya ini sebagai si user.
Transportnya jangan lupa ya menggunakan UDP. Setelah itu login ya. Jadi di sini statusnya pada di atas ini statusnya connected. Nah, sekarang kita coba melakukan panggilan kepada admin. Jadi dari handphone memanggil admin. Berapa tadi nomor extensionnya? 1111 si admin ya. Baru kita coba telepon. Ini perangkatnya sudah bisa dihubungi. Oke, perangkat sudah menelpon halo, bla 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 gitu. Nah, tadi ada panggilan dari 222. Coba melakukan panggilan balik kepada si user. Nah, ada nih. Jawablah. Halo. Ya, jadi masuk ya. Ya, berakhir. Kita coba lagi telepon si admin dari HP user. Kita angkat. Halo. Ya, sama ya, masuk ya. Jadi di sini ada informasi di layar di laptop ya bahwa pemanggil bernama user dengan extensionnya tadi 2222. Oke, sampai di sini panggilan sudah berhasil kita buat dan connection dari arsitektur SIP sederhana sudah selesai. Jadi sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.